Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Oktaviana dari kelas 3C D4. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai soal-soal UAS. Baik, yang pertama yaitu penyebab terjadinya konflik. Yang pertama, perbedaan individu yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan. Setiap manusia adalah individu yang unik, artinya setiap orang memiliki pendirian dan perasaan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan pendirian dan perasaan akan suatu hal atau lingkungan yang nyata ini dapat menjadi faktor penyebab konflik sosial, sebab dalam menjalani hubungan sosial seseorang tidak selalu sejalan dengan kelompoknya. Nah, yang kedua yaitu perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. Seseorang sedikit banyaknya akan terpengaruh dengan pola-pola pemikiran dan pendirian kelompoknya. Pemikiran dan pendirian yang berbeda itu pada akhirnya akan menghasilkan perbedaan-perbedaan individu yang dapat memicu konflik. Yang ketiga yaitu perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok. Manusia memiliki perasaan, pendirian, maupun latar belakang kebudayaan yang berbeda. Oleh sebab itu, dalam waktu yang bersamaan, masing-masing orang atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kadang-kadang, orang dapat melakukan hal yang sama, tetapi untuk tujuan yang berbeda-beda. Yang keempat yaitu perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat. Perubahan adalah sesuatu yang lazim dan wajar terjadi, tetapi jika perubahan itu berlangsung cepat atau bahkan mendadak, perubahan-perubahan tersebut dapat memicu terjadinya konflik sosial. Misalnya, pada masyarakat pedesaan yang mengalami proses industrialisasi yang mendadak akan memicu konflik sosial, sebab nilai-nilai lama pada masyarakat tradisional yang biasanya bercorak pada pertanian secara cepat berubah menjadi nilai-nilai masyarakat industri. Baik, kita menuju ke soal yang kedua yaitu dampak positif dari konflik. Nah, akibat positif dari adanya konflik dapat meningkatkan solidaritas di antara anggota kelompok. Misalnya, apabila terjadi pertikaian antar kelompok, anggota-anggota dari setiap kelompok tersebut akan bersatu untuk menghadapi lawan kelompoknya. Baik, selanjutnya kita pindah ke soal nomor 3, yaitu dampak negatif jika konflik tidak dapat ditangani. Yang pertama yaitu memicu rusaknya hubungan antara individu dan kelompok. Nah, yang kedua, memakan korban berupa kerusakan harta benda atau bahkan nyawa manusia. Yang ketiga yaitu berubahnya kepribadian para individu yang terlibat, baik yang mengarah pada hal-hal positif maupun yang mengarah pada hal-hal negatif. Yang keempat yaitu menimbulkan dominasi dari kelompok yang menang atas kelompok yang kalah. Yang kelima, rusaknya hubungan antar individu dan kelompok. Yang keenam, memakan korban berupa kerusakan harta, benda, dan bahkan nyawa manusia. Dan yang terakhir, berubahnya kepribadian para individu yang terlibat. Baik, selanjutnya kita beralih ke nomor 4, yaitu dampak yang diakibatkan oleh stres kerja. Nah, dampak yang diakibatkan oleh stres kerja yaitu bisa mengakibatkan tekanan di tempat kerja, problem finansial, hubungan personal, hubungan sosial, penyakit, kegagalan, kematian atau kematian orang-orang yang tersayang, dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Nah, baik, kita beralih ke soal nomor 5. Bagaimana menumbuhkan disiplin pada karyawan? Nah, untuk menumbuhkan disiplin pada karyawan di tempat kerja yaitu yang pertama, kita bisa melakukan ruangan kerja dengan nyaman dan kondusif. Yang kedua yaitu hindari menuntut aturan yang terlalu berlebihan pada karyawan. Yang ketiga, memberikan penghargaan. Yang keempat, melakukan pelatihan. Yang kelima atau yang terakhir, penerapan teknologi dalam perusahaan. Sekarang kita beralih ke soal nomor 6, yaitu pada konteks apa karyawan dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik. Nah, karyawan dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik apabila yang pertama, karyawan dapat termotivasi untuk lebih baik lagi. Yang kedua, dapat meningkatkan kepuasan kerja. Yang ketiga, karyawan dapat mengetahui
kelebihan dan kelemahan, serta memperbaiki kelemahan dan meningkatkan kelebihannya tersebut. Yang keempat, dapat mengetahui standar hasil yang ditetapkan. Yang kelima, terjadinya komunikasi yang baik antara atasan dan karyawannya. Nah, yang keenam, dapat berdiskusi mengenai masalah pekerjaan dan cara atasan dalam mengatasinya. Yang ketujuh, terjalin hubungan baik antara karyawan dengan atasan. Nah, yang terakhir, karyawan dapat melihat lebih jelas konteks pekerjaannya. Baik, kita beralih ke soal nomor 7, yaitu apa yang dimaksud dengan kepuasan kerja. Nah, kepuasan kerja adalah sikap atau perasaan karyawan terhadap aspek-aspek yang menyenangkan atau tidak menyenangkan mengenai pekerjaan yang sesuai dengan penilaian masing-masing pekerja. Soal yang terakhir yaitu dampak yang ditimbulkan dari kepuasan kerja. Nah, dampak yang ditimbulkan dari kepuasan kerja itu ada 3. Yang pertama itu dampak terhadap produktivitas. Nah, ditemukan bahwa jika kepuasan dan produktivitas perusahaan secara keseluruhan menemukan bahwa perusahaan yang lebih banyak memiliki karyawan yang puas cenderung lebih efektif daripada yang memiliki lebih sedikit karyawan yang tidak puas. Nah, yang kedua yaitu dampak terhadap kepuasan konsumen. Kepuasan kerja karyawan tidak dapat membuat kepuasan konsumen meningkat karena pada pelayanan organisasi, retensi dan pembelotan pelanggan serta tergantung pada bagaimana karyawan berurusan dengan konsumennya tersebut. Yang ketiga yaitu dampak terhadap kepuasan hidup. Nah, pada kepuasan kerja memiliki koreksi positif yang cukup kuat. Dengan kepuasan hidup secara keseluruhan seseorang, tampak bagaimana seseorang merasa atau berpikir tentang suatu pekerjaan seseorang cenderung untuk mempengaruhi bagaimana kita merasa atau berpikir lebih luas. Baik, sekian pemaparan penjelasan jawaban dari soal-soal UAS. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.